ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu penjajah Ramadan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lagi ini Allah masih senantiasa memberikan kita banyak nikmat dari nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat iman, nikmat Islam. Ini adalah nikmat yang begitu besar yang menjadi ukuran kita sampai di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah yang dimaksud Allah Taala, langsung kita masuk pada kajian. Kita masuk di kitab Salat Nabi. Wa an sunnah alif an Abi an Aus ibnu Aus ampun an Ibnu Mas'ud wa anhu ya. Oke. Wa anhu berarti wa an Aus ibnu Aus. Balik dengan sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Aus ibnu Aus. Aus. Nanti Aus anaknya Aus. Bapak jeneng Aus, anaknya jeneng Aus. Erin dulu. Qala ucap Aus, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu qabri 'indan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. La tajalu wa tudajati sira kabeh qabri kuburan ingsun indan riyo hari raya. Tapi yang dimaksud di sini bukan hari raya, tapi artinya la tajalu indan di mana la yattaqiduhu mazaran tusaddu dari khali ilaih. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat untuk berziarah yang melebih-lebihkan, melebihi yang lain. Ya ini gitu luar biasa. Dan tempatnya makamnya Nabi Musa. Jadi hampir semua orang teruskan ini. Wa sallu lan sholawat sira kabeh alaihi ing rasul. Fa inna sholatakum ka'amana utawi salat sira kabeh iku tabluni tumeka apa sholawat ni ingsun haitsu kuntum ing liyae ana sira. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini derajatnya sahih. Para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang pertama la tajuzu syaddur rikhal ila qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh nyangat-nyangat merok sampai berziarah ke
kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma tusaddu ila masjid, tapi yang boleh nyangat-nyangat merlok-merlok untuk ziarah itu bukan ke kuburannya, tetapi nama masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wonten hadis itu kayaknya enggak tahu masuk sini apa mboten. Teng kitab Bulughul Maram. La tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh orang itu merlok-merlok nyangat-nyangatkan untuk melakukan sebuah ziarah, perjalanan jauh, kecuali ketiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Hadar, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Tiga tempat itu yang boleh kita merlok-merlok nyangat-nyangat. Bukan kuburan, bukan kuburan, tapi tiga masjid. Hadis ini dibuatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi ada hadis lain memang berkembang viral di kalangan mereka. Manzarani fi hayati, manzarani bi maut bi ba'da mauti, manzarani fi hayati. Ini yang terkenal hadis viral. Sopo sing ziarah kepadaku ketika aku sudah meninggal, sama seperti dia berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Nah ini hadis yang viral. Dan ini dipakai oleh mereka mengenai ramai berziarah. Padahal hadis itu nggak jelas sumbernya di mana. Tapi ngoten nirang. Dan memang ini rawan yang sangat umum sekali di kalangan mereka, disampaikan wah luar biasa. Jadi memang bisnis ladang luar biasa. Saya ketemu dengan sama seperti yang di Ampel. Kebetulan ada alumni sini. Beliau belum pulang jam 12 malam, memang pas kebetulan di Ampel, di makam Ampel. Itu kan mereka meyakini airnya itu datangnya dari sumber dari Zam-Zam Mekah. Ternyata itu malam-malam jam 12 malam itu ada air satu tangki itu dimasukkan di situ ya, dari sumber itu Mekah. Lupa gimana? Sebenarnya pun ngomong-ngomong ternyata airnya itu dari sumber dari kata Mekah. Tapi orang semua pakai baju ringgit. Astagfirullah. Ya inilah akidah umat di tengah-tengah kita ini memang perlu masih dibenahi. Akidah masih rapuh, masih lemah. Yang tenang. Kemudian berjamaah yang menimba sholat. Nah, kemudian yang kedua, al-khaddu ala salawati wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina makana yang ini. Jadi yang namanya sholawat itu tidak mesti harus datang ke sana dulu baru sholawat. Dan dengan sholawat di mawon satu. Masih sholawat yang Indonesia, sholawat yang apa-apa, nyampe kepada Anda. Tidak harus datang ke makam baru sholawat. Jadi namanya di tempat di Raudhah itu orang royongan sholat di Raudhah. Oh, posisi dulu ini Raudhah. Sampai saya pernah sholat di situ, kaki itu belum menyentuh tanah. Kenapa? Desaan kode kuda ya, nempel ya. Akhirnya ada orang Arab itu minta izin, yakin, setin, masalah itu gimana? Betul. Orang bisa bahasa Arab tahu, mereka paham. Akhirnya orangnya minta izin kepada saya untuk tempat saya dipakai untuk sholat 2 rakaat. Saya minta dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat udah izin lagi. Syukur yakin langsung bulan bikin sholat 2 rakaat di Raudhah. Minggu sholat selesai sholat jamaah, masya Allah orang berebut kemana orang tak ikuti arahnya, ternyata ke makam Nabi. Polisi pun jogong ya pentungan ini. Orang di, nggak boleh tapi sih nengok mau. Ya di makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum di
depannya dan makamnya. Inilah yang namanya akidah ini begitu. Padahal kami sudah jangan dahulu dimanapun kalian berada, tidak harus itu kemanapun, selama sampai kepada. Wa inna tablighu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau Allah malaikat yang muslim. Jadi sudah selama ini yang bawa Allah langsung malaikat. Dan itu langsung ditujukan kepada orang-orang yang selalu berselawat dan kaum muslimin siapa saja. Oleh karena itu jamaah sekalian ini ya, dan ini kata-kata sholawat kemarin Pak Mutaimim Toron ini sudah menjelaskan ada kata sholawat, ada pakai sholat atau salam sama. Tapi kemudian kalau sholawat itu lebih cenderung sama dengan surat apa itu? Untuk belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sabar musibah, walau ini lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulai dalam sholawatun min rabbihim. Jadi sholawatun min rabbihim. Kata-kata sholawat dengan rahmat itu berbeda. Kita Quran beda. Kita teruskan hadisnya. Wa anhu lan saking Aus ibnu Aus, masih Aus bin Aus. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mamin wala dawuh Nabi mamin ahadin. Nabi mirip orang saking sapa siji-siji sapa siji ya wong yusallimu kang kulo salam sapa wong alaiya atas ingsun. Nah ini kan pakai menggunakan salam sama maknanya suatu sallimu di mana sholawat illa kejaba radallahu alaiya balikake sapa Allah Gusti Allah atau jawab sapa Allah Gusti Allah alaiya atas ingsun ruhi roh ingsun kata saya arudda malaki ingsun alaihi ngatasi wong as-salama ing salam rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruhu Rasul sallallahu alaihi wasallam la yasad mustaqarran fi jasadi syarif bal dia turaddu ilal la yurdu salama ala man salama alaihi wasallam. Jadi rohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bahkan di tempat di jasadnya. Bal hiya turaddu ila salam, dan itu nanti kembali kepada siapa saja yang mengucapkan salam kepada Nabi. Ala man sallama alaihi minal muslimin, siapa saja orang yang mengucapkan salam kepada Nabi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain, lihatin dulu keterangan yang pertama. Yang kedua, khayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabri a'mal khayat. Jadi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya ini jauh lebih sempurna, lebih mulia kehidupannya dibanding manusia-manusia lain di alam barzakh. Jadi kehidupan Nabi di kuburnya itu lebih mulia, semuanya ada dan walakinna khayatun la tusabbihu khayatid dunya, dan ini tidak bisa diserupakan dengan kehidupan di dunia. Misalkan urip dunia beda, dalam barzakh sudah beda kan. Dan di alam barzakh itu alam di mana setiap pagi dan sore panjenengan akan diberitahukan, dikabarkan tentang siksa
Bagi orang yang jelek, bagi orang yang ahli maksiat, setiap pagi sore itu dihadapkan siksa. Ini mas lo ini siksamu nanti akan seperti ini. Pagi sore tekan ini siksaan yang dasar, banyak orang yang saat disandainya dan neraka ditunjukkan pagi sore dan itu sampai hari kiamat. Bagi orang yang baik, orang solih, orang yang baik nanti akan ditunjukkan oleh Allah surga, dan itu pagi sore dan itu sampai hari kiamat. Masya Allah, kemudian tersiksa. Bagi orang yang bersolih akan mendapatkan kebahagiaan, diiming-iming sih. Itu sudah bahagianya, masya Allah. Alhamdulillah, aku beberapa kali menuju suaraku. Diiming-iming atau dimantan, senangnya masya Allah. Ini surga Allah. Dan hadis ini dibaca dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi alam barzakh dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap bagi orang yang soleh. Bagi orang yang ahli maksiat dihantam, dihimpit dengan tanah kubur, siksa. Dengan piyambak sendirian di sana, nggak ada yang nemeni. Yang nemeni apa? Amalnya masing-masing. Makanya ada nanti riwayat sambil kamu siapa? Jelek, hitam, bau busuk. Tapi dia amalan, sudah terlanjur amalannya jelek. Bagi mereka kemudian dari luar lain ada orang yang baik, ya nanti akan berubah jadi temannya orang yang baik. Insyaallah. Tentu gelap gulita. Makanya Nabi SAW bersabda, setiap makhluk Allah ketika sudah masuk ke alam kubur, malumatan semuanya nanti gelap. Wa nawwiruha bi salatikum, dan itu bisa memberikan cahaya terang dengan kita sholat jenazah kepadanya. Jadi sholat jenazah dengan itu bisa menerangi alam kubur. Mengenai nikmat sholat itu penting di sholat. Jadi orang yang beriman. Kemudian berjamaah. Fala ya'lamu haqiqatahu illallah, dan hakikatnya ini kita nggak ngerti. Yang tahu seperti Allah, rohnya Nabi seperti apa, nanti bagaimana dan macam-macam kita nggak ada yang tahu hakikatnya seperti apa. Tapi hadis ini menginformasikan kepada kita bahwasanya sholawat itu, salam itu kita diberikan kepada Nabi akan sampai kepada Nabi. Walidhalika la yajuzu qiyasul hayati barzakhi ila dunyawi, dan tidak boleh kemudian kehidupan barzakh ini kita kiaskan koyo seperti kehidupan dunia. Dipadak bodoh balik orang tandunya bodoh ini bagi bodoh, tidak bisa. Apalagi yang dikagak dalil, biasanya orang-orang itu kan, Nabi itu mesti selamat. Ada butuh sholawat. Nabi itu betul-betul selamat, dan dia diselamatkan oleh Allah, diampuni dosanya, dan dia bisa masuk surga. Ya kalau tidak sholawat, apa sih? Nah, itu akal-akal yang dikiaskan. Ibaratnya gelas penuh dengan air. Ini kiasnya. Berarti pada gelas yang bajunya berkembang, dikai baju meneh, yo amber, lah amber iki gak musim bocor. Itu logika ini. Tapi ini secara syar'inya tidak ada. Ini cuma akal. Masuk akal, orang kan kasih mantap, iya. Itu namanya dikiaskan seperti kehidupan dunia. Tidak bisa, kita hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kemudian berikutnya yang terakhir untuk kesimpulannya. Al-fatu ala salawat wa salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufda al-abdu wa samang itu. Bahwasanya yang kita menyampaikan salam itu
nanti sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis berikutnya, An Ali radhiyallahu anhu, saking Ali radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, masyaallah, bakhil ditulis di sering sampaikan Pak Yai Mutar. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa la yusalli alaihi. Wong sing paling bakhil, bakhilun, wong sing paling bakhil kakek sifatun balagh. Wong sing paling bakhile wong man wong dukir kan disebut jenengku, kan disebut namaku, indah sandinge wong falam yusalli, maka ora maca selawat sapa wong alaihi ing atase Masya. Itu wong sing bakhile banget. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan derajatnya hadis hasan sahih. Nah, dan hadis hasan sahih ini perlu bukti, artinya syawahid, perlu penguat hadis lain. Makanya para ulama mengatakan hadis ini sahih ini berarti hasan. Nah, kemudian para jamaah, yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya perintah Allah, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, liman dzakara indahu Nabi Sallallahu Alaihi. Tadi perintah Nabi kalau ada orang yang menyebut nama Nabi, bisa isinya setan makhluk mungkin nama Nabi disebut, maka dia ada sunnah, ada peringatan dari Nabi, hendaklah membaca sholat. Karena musik paling medit ternyata ketika nama itu disebut dia tidak membaca sholawat. Bahasa Nabi. Man lam yusalli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mahrumul ajr. Siapa yang tidak pernah membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia diharamkan untuk mendapatkan pahala. Enggak dapat mendapatkan terhalang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholawat itu kemarin saya sampaikan dalam taraf, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yushollu. Allah mawon sholawat kepada Nabi, bahasanya. Allah mawon sholawat, malaikat mawon sholawat. Maksud kita orang beriman ya sholawat. Artinya Allah bersolawat adalah maghfirah. Allah kalau bersolawat itu Allah memberikan maghfirah, yang ampunannya. Allah memberikan keselamatan. Malaikat di mana ad-du'a. Malaikat di mana doanya Nabi. Nabi ini doanya Nabi. Manusia lain beriman baru bersolawat. Bukan berarti Allah yang bersolawat, tapi Allah memberikan ampunan, memberikan rahmat. Beda, salawatnya Allah, malaikat dengan salawatnya orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Awalnya kita tafsir. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Yang kedua. Yang ketiga, al-bakhlu sifatus su'. Bakhil itu sifat yang paling jelek. Bakhulatul qabihah, jadi sifat yang paling jelek, sifat perangai yang paling jelek. Tastariku fiha al-a'yan wa sifat. Jadi seakan-akan oleh para ulama oleh Nabi dibandingkan orang yang enggak mau sholawat mau dibanding seperti diibarat nepok wakil. Sholawat itu apa bukti? Maksud gak mau sholawat. Biasanya di kalangan kita yang rapat ini nggak sholawat. Misalnya walaupun sebenarnya boleh mau, yang penting tidak sampai berlebihan ganggu orang. Karena sholawat ini ngapunten, ini adalah doa. Sholawat ini doa, bukan agar gitu. Karena doa berarti ada adab-adabnya, ada caranya, ada syarat-syaratnya.
Karena doa itu bagian dari ibadah. Kapan harus dibaca, kapan caranya bagaimana dan macam-macamnya. Dan doa sholawat itu sholawat yang bikinan karangan apa sholawat yang betul-betul dari Nabi. Nah itu harus tahu. Kalau sholawat bikinan banyak, sholawat aliyah, sholawat macam-macam. Tapi ada yang memang sholawat ini ada doa karena ibadah, maka harus ada contoh. Kecuali sholawat dapat doa yang masalah. Doa itu ada doa yang doa ibadah. Yang kedua ada doa masalah. Doa ibadah, doa itu ada contoh persis dari Nabi. Gak boleh dikarang, gak boleh ditambah-tambahin, itu doa ibadah. Allahumma barik baina doa ibadah gak boleh ditambahi sedikit mengenal. Ada yang kedua doa masalah. Dan doa masalah itu doa sesuai dengan kemauan kita. Ya Allah, dimauan nanti anak saya bisa diterima pegawai negeri. Enggak ada dengan cari doanya di hadis Quran. Itu doa masalah sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau doa ibadah, contohnya, lafadznya, waktunya, kapan harus dibaca, syaratnya bagaimana, persis sama seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dirubah. Itu doa ibadah. Sama dengan ketika kita sholat Allahu Akbar. Apa boleh dirubah? Allahu Akbar. Artinya bodoh. Artinya sama. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tapi nggak boleh. Tetap kita baca Allahu Akbar. Nggak boleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Karena itu bagian dari ibadah, tidak boleh diupaya, tidak boleh direkayasa. Istilah bahasa fikihnya namanya amrun tauqifiyun. Perkara ini sudah satu, sudah pasti dan tidak boleh kita melakukannya kecuali ada kajian. Itu namanya amrun tauqifiyun. Tidak boleh direka-reka bukan. Termasuk sholawat. Karena ini ibadah, apalagi dengan joget. Nah, tambah. Ditabui joget itu sudah adabnya masalah. Adabnya nggak ada. Nonton ya, sholawat malah joget. Doa aja ada adabnya. Kemudian berikutnya, jadi ini nomor 2. Ini sifat. Waqad yakunu rajulu bakhilan min jihadil mal. Kadang-kadang seorang itu kadang-kadang dia dianggap bakhil karena dia dari aspek hartanya nggak mau infak, nggak mau sedekah misalnya. Bakhil dari segi harta. Waqad yakunu bakhilan min jihadil tikrau li rabbih. Tapi ada juga orang disebut bakhil itu karena dia mau sholawat. Bukan nanti madin gak tahu ngomong. Nah itu termasuk bagian dari bakhil itu. Tapi bakhilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau salam, tidak mau sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diibaratkan seperti orang yang paling bakhil. Kalau orang bakhil dengan hartanya, berarti kan dia dengan dirhamnya, dengan dinarnya, rupiahnya, dolarnya. Sedangkan yang lain ada bakhil yang dalam hal kebaikan tidak mau berdoa, tidak mau mengagungkan Allah, tidak mau bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini akhirnya disumpahkan oleh Nabi, orang yang bakhil itu sama halnya adalah orang yang tidak mau, bukan hanya dengan harta, tapi juga termasuk orang tidak mau sosok Allah kepada. Teruskan. Wa an Fadlah ibni Ubaid. Wa an Fadlah ibni Ubaid. Qala radhiyallahu anhu. Qala mengucap sapa Fadlah sami'a ngrungu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngrungu sinten rajulan ing omah. Ya dawu kang donga sapa rajul fi sholatihi ing dalam salat rajul lam yumajid orang ngagungan sapa rajul Allah Gusti Allah taala kang ngulu sapa
Walam yusalli lan ora gelem sholawat sapa wong sapa rajul ala nabi ngatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanya Nabi, ini loh, ada orang Nabi itu mendengar ada seorang yang berdoa di dalam sholatnya dan dia tidak mengagungkan Allah, dia sholawat kepada Nabi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilah wah kesusu tergesa-gesa ada sapa ada iki rajul. Tsumma nulida'ahu nuli undang sapa Nabi rajul faqala maqadahu sapa Nabi laluan rajul awlihi utawa maring sakjane rajul. Idza shalla nalikane salat sapa akadukum salah siji sira kabeh falyabda mongko supaya ngawiti sapa wong ditahmidi Rabbi lawan mengagungkan lawan atau muji mari pengerane rajul ngerane akadukum subhanahu lan iki nyuciake karo rajul maksud sapa Allah wa tanailan ngelem sapa wa alaihi ngatasi Allah summa yusalli ala nabi. Nah ini kan nulis yusalli salat atau salawat sapa rajul ala nabi ngatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u. Nah nulis lunga sapa rajul ba'du sawise itu di masa lawan barang kan Arab sapa rajul atau akad itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Perjamaah yang di Allah Subhanahu wa taala. Fikih hadis ini, pemahaman hadis ini yang pertama. Istihbab istiftah doa alhamdulillah. Disunahkannya panjenengan ketika memulai doa itu dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala itu doa itu baca alhamdulillahirabbil alamin baridullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah. Agak selawat mengagungkan Allah dan itu baru setelah itu berdoa. Wassalatu ala membaca salawat wassalamu ala nabi dan juga pada mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu al-istijal fi doa. Dimakruhkannya wong sing ndonga niku apa? Tergesa-gesa dalam berdoa. Rasanya nek tergesa-gesa niku mboten. Pasti kusuk dongane ora marah. Untuk kembali melayu. Doa itu harus kusuk. Doa pada Allah itu ada antara adabnya tidak boleh tergesa-gesa. Nyantai, tenang, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Karena doa itu ibadah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam doa huwa al-ibadah. Hadis ini hadis Muslim. Dari doa itu adalah ibadah. Karena ibadah pun motivasinya jangan berharap kapan doaku dikabulkan. Kapan doa saya dikabulkan? Kalau jenengan berharap itu nanti akhirnya ya apa-apa berharap dikabulkan. Tapi pernah Umar bin Khattab pernah mengatakan, ketika aku berdoa kepada Allah dan doaku belum dikabulkan, saya merasa justru doaku terkabul. Ini Umar bin Khattab. Akhirnya bermotivasi berdoa, jangan berhenti. Setelah sholat langsung pada salam melayu. Misalkan yang rutin, ya, kalau nopo ada aja. Tapi diusahakan kasih sholat doa. Kenapa bagian dari ibadah? Islam pemahaman di bawah subhanallah biru salah tawakkalati subhanallah alhamdulillah akbar la mata salam min kasar tabarak ya jalal wal ikram wa malamani alim aqaita wa la qadi alim manata wa ya fa'al
dan itu dibaca. Rabbi ada ketemu doa sudah jiwa aku sibuk pada namanya. Doa kan nanti ajarkan dari mana. Dan itu dibaca. Kenapa? Jadi nanti itu bagian dari ibadah. Jadi habis sholat itu ada tulisannya ibadah. Ya? Ini apa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan nanti motivasinya dikabulkan, sabar dikabul neng. Oh, usah kabulkan doa. Akhirnya berhenti dan ibadah yang mulia. Makanya karena bagian dari ibadah dikabulkan atau tidak, sudah dikabulkan atau belum, tetap mau kita beribadah dengan melalui doa setelah sholat atau doa yang mau sama dengan masuk rumah kemudian mendoakan siapa saja, mendoakan putranya, mendoakan keluarganya, mendoakan orang tua, apa kemana banyak doa. Makanya nanti kami mengatakan ad-du'a wa al-ibadah. Yang ketiga kesimpulan dari hadis ini, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam min asbabil istijabatud du'a. Membaca sholawat kepada Nabi ini diantaranya menjadi sebab-sebab diijabahnya doa. Bagaimana? Tawassul itu diantaranya ada dua yang paling. Ada tawassul apa? Menjadikan sesuatu sarana dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tawassul ada yang masyru', ada yang ghair masyru'. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan ada tiga. Yang pertama, ad-du'a'u bil asma'il husna. Dengan yang kedua, ikuti juga kalian menyebut asma'ul husna. Makanya Allah dalam Quran, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asma'ul husna dan berdoalah dengan asma'ul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya Allah, dan yang maha penyayang, pengasih ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, dan yang maha mengampuni, ya Ghafar, ya Aziz, ighfirli ya Allah. Ya Fattahu, ya Razzaq, ya Allah, yang membuka rezeki, bukakanlah pintu rezeki untukku. Itu namanya berdoa dengan asmaul husna, dan itu sudah dikabulkan. Yang kedua, bidu'a sholihin. Tawassul dengan doanya orang yang sholih yang masih hidup. Yang mati orang sholih dengan mati pada cakap di jalur. Pak Yai, ya Allah, kula badhe sawanten jenengan kula wonten perlu. Ya kalian Allah. Kula nyuwun dungane Pak Yai. Kula badhe tes ujian ini. Ya kan. Nah, itu namanya tawassul dengan orang yang sholih yang masih hidup dan dia mendoakan kepada kita. Itu mustajab. Yang kedua. Yang ketiga, tawassul bi amalis sholeh. Tawassul dengan amal solehnya sendiri, bukan amal solehnya orang lain. Seperti kasus 3 orang yang terjebak di dalam goa yang akhirnya mereka masing-masing kan menyebut amal solehnya masing-masing. Sehingga alhamdulillah bisa 3 orang bisa keluar dari waktu itu mungkin waktu yang sangat besar. Itu tawassul dengan amal solehnya sendiri. Kayaknya buat orang lain amal solehnya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini ngapunten para jamaah mestinya harus punya amalan-amalan. Harus punya. Nggak tahu mungkin sholat sunnahnya yang rutin, puasa Senin Kemisnya yang rutin, atau mungkin apa sedekahnya yang rutin. Ini harus punya. Apa tujuannya? Jadi gua jaga ini nih. Kalau kondisi mendesak, jangan minta pada Allah itu gak kondisi tertentu, tapi kita sudah punya amal. Apa amalan saya? Apa yang amalan saya? Dan itu menjadi doa kita mustajabah. Ternyata yang tidak disyariatkan yang kedua, yang kita tiga gitu, ada 3 yang disyariatkan. Yang tidak disyariatkan banyak yang disyariatkan. Berdoa dengan orang sudah mati, berdoa ke kuburan, banyak sekali yang lain. Atau doa dengan begini, ini yang paling viral biasanya. Doa dengan
Dijahi. Jahi ini loh dengan kemuliaan, dengan kehebatan, kemuliaan fulan. Contohnya begini. Bihaqi fulan ya Allah, ada mulai ya Allah. Bihaqi fulan, syekh siapa? Bijahi fulan, syekh siapa disebut. Itu memang ada hadis. Tapi syarat hadisnya palsu. Ada hadisnya begini, hadisnya. Fas'alu bijahi. Mintalah kamu kepada Allah dijahi dengan kemuliaanku. Makanya rata-rata itu di sini viral kan, klik perkara sebodoh itu palsu yang penting kok hadis. Karena ada hadis, ada cara ternyata ada hadis. Fas'alu bihaqis sa'ilin. Mintalah kamu kepada orang yang diminta. Hadisnya ya, saya sudah punya koleksi bukunya khusus tentang bahasa. Oh, ternyata nggak sembarangan. Mereka punya dasar, cuma dasarnya belum kuat. Jadi akhirnya mereka kalau berdoa itu mesti menyebut nama orang. Disyaratkan ke sana, disyaratkan itu namanya tawasul dengan menyebut kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani, kemuliaan siapa, kemuliaan Syekh siapa, kemuliaan Kiai siapa, Habib siapa. Tujuannya setelah itu nanti tujuannya apa? Biar doanya ini berjalan. Cuman caranya yang apa? Tidak dianjurkan oleh Nabi karena ada dasarnya masih lemah. Bukan saya mengatakan tidak ada dasarnya, ada dasarnya tapi masih lemah. Nanti bihaqi fulan, kalau bihaqi dijahi fulan. Jahi itu maknanya kedudukannya, kemuliaan. Kemudian berikutnya, yaqra'u ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuzu lil abdi al muslim ayyadu Allah bima syaa min khairid dunya wal akhirah ma lam yakun ithmun wa qati'ur rahim. Nah ini boleh berdoa seorang hamba yang muslim itu untuk berdoa kepada Allah apa saja boleh, silakan. Yang penting untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan akhirat. Silakan doa bebas. Ini namanya doa salah. Malam yakun ithmun wal qati'ur rahim. Selama doa itu bukan minta untuk dosa atau memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, wis kula dulur niku wis nek ketemu mawon boleh. Donga kok mboten aku. Saking bencine ambek dulur. Akhirnya donga, ya Allah, kula sakit pedot malah ya Allah, aku bilang gak boleh. Atau doa untuk dosa. Ya Allah, boleh kula niki enten sing apa? Ana sampeyan beri kesempatan ya Allah saya bisa mencuri. Kita aja lah. Ya Allah saya ini berikan kesempatan untuk zina. Doa untuk jelek, doa yang mengandung dosa tidak boleh. Atau doa untuk memutuskan tali silaturahim. Itu yang tidak boleh. Yang kalau doa-doa yang kebaikan dunia dan akhirat itu harus bisa bahkan seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Mungkin ini memang yang saya Allah berani untuk puji Allah Subhanahu wa taala untuk kita kekuatan dan amalan kita selama Ramadan mulai awal sampai hari ini, baik sholat yang Ramadan terawih dengan baca Quran dengan termasuk semua sedekah dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.